Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan praktek komputer akuntansi, yaitu mengentri jurnal, mengentri bukti transaksi. Untuk kesempatan kali ini yaitu melanjutkan proses UD Wirastri perusahaan dagang. Kita mulai dari dokumen transaksi nomor 1. Di sini ada bukti penerimaan kas, kemudian transaksinya adalah diterima dividen kas sebesar 2.500 per lembar saham, kepemilikan saham dari PT Makmur Adil sebagai investasi jangka panjang sebanyak 1.000 lembar. Nah, di sini sudah ada jumlah totalnya penerimaannya, dan ini dikarenakan penerimaan, maka modul yang kita pilih adalah banking, kemudian receive money karena penerimaan, kemudian kita nonaktifkan tag inklusifnya, kemudian kita isikan nomor buktinya PKM 12-1, tanggalnya adalah 1 Desember 2015. Kemudian pembayarnya atau payornya kita di sini diterima dari PT Adil Makmur Surabaya, maka kita bisa memilihnya, membuatnya karena pembayar, maka bisa diisi customer atau di sini kita isi employee. Karena di sini perusahaan, bisa dipilih PT Makmur Adil Surabaya. Ya, kita langsung oke saja. Kita pilih PT Makmur Adil Surabaya, kemudian kita use. Kemudian penerimaannya di sini adalah jumlahnya 2.500.000. Kemudian metode pembayarannya di sini menggunakan cek, maka kita pilih cek. Kemudian memonya di sini penerimaan dividen kas. Nah, kemudian karena di sini penerimaan dividen sehingga menambah cash in bank di sini. Kemudian akunnya yang dipilih di bawah adalah dividen, ya, pendapatan dividen masuk kategori 5 tidak ada, berarti 8 dividen income. Nah, sebelum kita record, kita kontrol R terlebih dahulu. Penerimaan dividen kas bertambah, kemudian pendapatannya juga bertambah. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik record, kemudian kita klik cancel. Dokumen yang kedua di sini ada bukti transaksi voucher kas kecil, penerimaan kas, pembayaran atau pengeluaran kas menggunakan dana kas kecil, digunakan untuk pembuatan brosur untuk keperluan iklan. Iklan berarti advertising. Kemudian kita langsung saja kita klik banking karena pengeluaran, maka kita pilih spin money, kemudian kita nonaktifkan tax inklusifnya. Dikarenakan kita membayarnya menggunakan kas kecil, maka kita pilih petty cash. Di sini kita ganti dulu, kemudian dibayarkannya di sini kepada percetakan Olimpia, maka kita buat terlebih dahulu new
kita pilih di sini supplier, kemudian kita pilih OK. Kemudian nomor ceknya adalah V12-1, tanggalnya adalah 2 Desember 2015, jumlahnya 750, kurang dari 1 juta, maka menggunakannya kas kecil. Bisa diisikan memonya adalah pembuatan brosur untuk keperluan iklan. Nah, di sini kas kecilnya berkurang, kemudian bebannya bertambah adalah advertising expense. Out of value-nya 0. Sebelum di record kita kontrol R terlebih dahulu. Kas kecil berkurang, kemudian bebannya bertambah. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik record. Dokumen berikutnya yaitu dokumen 3. Di sini ada bukti penerimaan kas, yaitu dari pelunasan faktur, sehingga di sini ada penerimaan pelunasan piutang. Maka kita pilih sales, karena penerimaan maka kita klik receive payment. Kemudian kita pilih tokonya adalah toko cahaya elektro, kemudian kita use, kemudian ID nya kita tuliskan PKM 12-2, tanggalnya adalah 3 Desember 2015. Total penerimaannya adalah 32.340.000 rupiah. Pembayarannya di sini menggunakan cek, maka kita pilih cek. Kemudian memonya di sini bisa kita tuliskan pelunasan faktur sampai tanggal 25 November di sini. Kemudian diskonnya di sini totalnya adalah 660. Di sini sudah sama. Kemudian kita klik amount applied-nya sampai out of value-nya 0, kita klik pay sampai out of value-nya 0. Nah, ini sudah sama, totalnya adalah 32.340. Kemudian kita klik record. Kemudian kita klik print letter atau cancel atau X. Kita pilih print letter saja. Kemudian kita klik cancel. Dokumen berikutnya adalah voucher kas kecil lagi. Di sini prosesnya sama seperti dokumen voucher kas kecil transaksi 2, yaitu klik banking, kemudian kita klik spin money, kemudian kita rubah cash in banknya menjadi petty cash, kemudian kita tulis vouchernya di sini V12-2, tanggalnya adalah 4 Desember, jumlahnya adalah 950. Kemudian kartunya kita bayarkan kepada kantor PLN dan PT Telkom. Karena belum ada maka kita buat baru, kita pastekan di sini, kemudian kita klik OK, kita pilih kantor PLN dan PT Telkom. Nah, kita bisa isikan rekening listrik, dan rekening telepon. Nah, kemudian untuk akunnya di sini karena listrik dan telepon bulan November, berarti kita membayar utang seharusnya. Apabila ada akunnya, maka kita pilih utang beban
atau utang biaya. Dikarenakan tidak ada utang listrik dan utang telepon, maka kita masukkannya adalah ke beban listrik, air, dan telepon di sini. Kemudian kita pilih use, kemudian kita pilih record, kemudian kita pilih cancel, kemudian menuju dokumen berikutnya. Di sini ada bukti memorial, yaitu pembayaran harga tiket dengan Mastercard. Membayarnya menggunakan Mastercard untuk tiket Lion Air Surabaya Jakarta pulang pergi untuk urusan bisnis oleh pemilik perusahaan sebesar Rp1.500.000. Beban tersebut menjadi tanggungan perusahaan dan digolongkan sebagai beban operasi lain-lain. Nah, karena bukti memorial, maka kita mengerjakannya modulnya adalah kita pilih account, kemudian record journal entry, kemudian kita bisa menulisnya di sini PM, tanggalnya dulu tadi sudah terlewat, tanggal 5 Desember 2015. Kemudian nomor jurnalnya PM 12/0. Memonya di sini adalah pembayaran tiket menggunakan Mastercard. Kita bisa isikan ini. Nah, kemudian untuk akunnya di sini utangnya adalah bertambah penggunaan Mastercardnya sebesar utang bertambah di sebelah kredit Rp1.500.000. Kemudian beban lain-lainnya, bebannya juga bertambah, other operating expense, biaya lain-lain ini di sebelah debit. Ini posisinya terbalik, tidak apa-apa untuk di sini di kredit dulu, tapi nanti dalam proses itunya sama. Yang penting posisinya tidak boleh terbalik debit kreditnya. Oke. Kalau sudah, kita record, kemudian kita klik cancel. Berikutnya dokumen 6, di sini ada faktur kopi. Ini menandakan terjadinya transaksi penjualan secara kredit. Maka kita klik modul sel, kemudian enter sel, kemudian kita nonaktifkan tag eksklusif, kita tampilkan layout item, kemudian kita klik OK. Kemudian kita pilih customernya, di sini toko Elektro Jaya, kemudian use, nomor fakturnya adalah F12/2, kemudian tanggalnya adalah 6 Desember 2015. Kemudian untuk customer PO nya di sini 121, purchase order di sini customer PO. Kemudian jumlahnya di sini sheetnya 8. Kemudian harganya adalah 18.500.000. Kemudian barang yang kedua jumlahnya 5. Kemudian harganya 15 juta. Kemudian di sini PPN-nya adalah 22. Ini sudah sama 22.300. Totalnya adalah
245.300.000 sudah sama persis dengan bukti transaksinya. Di sini tidak ada jasa angkutnya, pendapatan jasa angkutnya. Jika sudah, maka kita klik record. Jika sudah sama persis, maka kita klik record. Kemudian kita klik cancel. Kemudian kita menuju ke dokumen berikutnya. Di sini ada bukti pengeluaran kas, berarti terjadi pembayaran. Di sini pelunasan faktur FK 2011 tanggal 28 November, berarti ini terjadi pelunasan utang dagang. Maka modul yang dipilih adalah purchase, kemudian pay bill, kemudian kita pilih toko yang akan kita lunasi utangnya adalah PT Jaya Tech. Kemudian kita use, kemudian nomor fakturnya. Di sini nomor cek yang diminta, nomor ceknya adalah C12-1, tanggalnya 6 Desember 2015, jumlahnya 26.675.000 rupiah. Nah, di sini total diskonnya adalah 3% dengan jumlah 825.000 rupiah, sudah sama. Nah, setelah jumlahnya sudah sama, maka kita klik record. Nah, ini kita pilih print letter, kemudian kita klik OK. Kita menuju ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen 8. Di sini ada nota kredit, ini menandakan terjadinya retur dari kepada toko Elektro Jaya, berarti di sini retur penjualan dari transaksi tadi tanggal 6. Nah, untuk transaksi retur maka kita pilih sell, kemudian kita klik enter sell, kemudian kita pilih customernya adalah toko Elektro Jaya dengan nomor fakturnya adalah F12-1, tanggalnya 6, customer PO nya tadi 121. Kemudian di kolom sheet di sini dicatat dengan jumlah ditambah min, yaitu min 2. Kemudian dengan harga 18.500.000. Kemudian min 1 barang yang kedua yang diretur 1 unit dengan harga 15 juta rupiah. Totalnya adalah 57.200.000, sudah sama. Dan ini harus jumlah persediaannya dikasih min. Kemudian kita klik record. Nah, kemudian kita register, prosesnya 2 kali. Kemudian kita klik return and credit, kemudian kita klik apply to sell. Di sini dokumen 8 dan 9 ini satu transaksi. Nah, untuk ID-nya kita pilih di sini pakai dokumen 9 saja, 12-1. Tanggalnya adalah 7 Desember 2015. Nah, yang diretur di sini adalah tanggal 6, maka kita klik amount applicate-nya adalah di kolom tanggal 6. Kemudian kita tap sampai autofill-nya 0. Kemudian kita record. Jadi yang diretur adalah penjualan tanggal 6 tadi di sini. Kemudian kita klik record.
kemudian kita close, kemudian kita klik cancel. Dokumen berikutnya adalah dokumen 10. Di sini ada voucher kas kecil, kita klik banking sama seperti yang dokumen 2 dan 5, kemudian spin money kita rubah menjadi petty cash untuk akun pembayarannya, kemudian kita buat tokonya. Di sini tokonya adalah toko Alfa, kita oke, kemudian kita pilih toko Alfa, kemudian tanggalnya adalah dokumennya V12-3, tanggalnya 9 Desember, kemudian jumlahnya adalah 1 juta. Kemudian memonya di sini adalah pembelian perlengkapan toko. Nah, di sini sudah diberi tanda dicatat ke akun store supplies expense, maka di sini kita isikan store supplies expense sejumlah 1 juta rupiah, kemudian kita klik record. Nah, kita sudah sampai dokumen 10. Kemudian untuk berikutnya dokumen 11. Dokumen 11 di sini ada bukti pengeluaran kas, kemudian keterangannya adalah pelunasan faktur, berarti menandakan terjadinya pelunasan utang. Maka kita klik purchase, kemudian pay bill, kita pilih toko Surya, kemudian kita tulis nomor ceknya C12-2, tanggalnya adalah 9 Desember, jumlah pelunasannya adalah 22 juta. Kemudian untuk memonya kita isikan sesuai soal, kemudian kita klik amount affiliate-nya, kemudian kita klik record, kemudian kita klik cancel. Dokumen berikutnya dokumen 12, di sini ada faktur, kemudian faktur di sini tidak ada tulisannya kopi, berarti menandakan ini faktur asli, berarti ini menandakan terjadinya pembelian. Maka kita klik purchase, enter purchase, nonaktifkan tag exclusive, kemudian kita layout item, kemudian kita pilih tokonya. Di sini adalah Jaya Tech, ini toko Jaya Tech, kemudian use, nomor fakturnya adalah F05, tanggalnya adalah 10 Desember 2015. Kemudian purchase ordernya di sini kita isikan di 14A dengan jumlah pembeliannya 11 unit barang yang pertama, kemudian harganya adalah 16 juta. Barang yang kedua adalah 8 unit, dengan harga 12.500.000. Totalnya adalah 303.600.000 rupiah, sudah sama. Kemudian kita klik record, kemudian kita klik no ini untuk tag kode, kemudian kita klik cancel. Kemudian menuju dokumen berikutnya. Di sini ada nota kredit retur dari Jaya Tech. Di sini berarti retur pembelian,
kita klik sama purchase, kemudian enter purchase, kemudian toko Jayatech kita pilih, nomor fakturnya adalah F05, tanggalnya 10, referensinya adalah 14A, kemudian di sini returnya adalah -1, kita beri tanda min, kemudian barang yang kedua -2, nah total retur pembeliannya adalah Rp45.100.000. Kita klik record, kemudian kita klik register, kemudian kita klik retur and debit, kemudian kita klik apply to purchase. Nah di sini kita rubah menggunakan NK strip 1. Ini dicatat 2 kali prosesnya, setelah di retur kemudian di register 11 di sini 11 Desember 2015. Kemudian kita tap sampai amount affiliate-nya muncul sampai out of value-nya 0. Kemudian kita klik record, kemudian kita klik close, kemudian kita klik cancel. Ya, untuk kesempatan kali ini kita prosesnya mengerjakan sampai dokumen 13 terlebih dahulu. Untuk yang berikutnya kita lanjutkan di sesi minggu berikutnya. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.